Konflik antara Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Presiden Amerika Serikat Joe Biden siap memberikan sanksi lebih luas kepada Rusia. Dengan dukungan negara-negara G7, mereka sepakat untuk membatasi Rusia melakukan bisnis dalam bentuk dolar Amerika, euro, pound sterling, dan yen. Pembatasan ini diyakini melemahkan kemampuan raksasa pemberi pinjaman Rusia seperti Sberbank dan Citibank untuk beroperasi. Biden menyebut hukuman baru akan menargetkan triliunan aset, termasuk tindakan khusus terhadap elit serta bank-bank milik Rusia. Perluasan sanksi bahkan telah menyasar 4 bank besar Rusia. Amerika Serikat juga memberi sanksi kepada proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menyalurkan gas dari Rusia ke Jerman. Proyek sebenarnya belum berjalan, tapi didanai mayoritas BUMN Rusia, Gazprom, senilai 11 miliar dolar Amerika. Sementara itu, Uni Eropa sepakat menjatuhkan sejumlah sanksi yang berkaitan dengan ekonomi, sistem keuangan, perbankan, hingga pangsa pasar Rusia di benua biru. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutkan sanksi keuangan memotong pasar modal di Rusia. Uni Eropa menargetkan 70% dari pasar perbankan Rusia dan BUMN Rusia akan terdampak dari sanksi tersebut. Eropa juga melarang ekspor yang diyakini akan memukul sektor minyak Rusia, serta melarang penjualan suku cadang dan peralatan pesawat ke maskapai penerbangan Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina turut menyeret aset kripto hingga terjun bebas. Padahal selama ini, kripto digadang-gadang sebagai aset safe haven. Mengutip news.com, nilai kapitalisasi pasar seluruh aset kripto anjlok 8,25% menjadi 1,58 triliun dolar Amerika. Nilai itu setara dengan 22.594 triliun rupiah. Realisasi itu setara dengan penurunan 500 miliar dolar Amerika atau 7.150 triliun rupiah. Sementara itu harga Bitcoin terus merosot dan sempat berada di bawah 35.000 dolar Amerika per keping. Harganya turun 7,26% hingga perdagangan Kamis. Aset kripto lainnya seperti Ethereum dan Ripple bahkan jeblok hampir 10%. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga air Poso dan PLTA Malea di Poso, Sulawesi Tengah. Total kapasitas pembangkit ini mencapai 605 megawatt dan menambah bauran energi baru terbarukan di sistem kelistrikan Sulawesi menjadi 38,38%. Jika dirinci, PLTA Poso memiliki kapasitas 515 megawatt dan menjadi EBT terbesar di Indonesia Timur. Sementara PLTA Malea berkapasitas 90 megawatt yang berada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kedua PLTA dibangun oleh perusahaan yang masih terafiliasi dengan Yusuf Kala, yakni PT Poso Energi dan PT Malea Energi. Presiden Jokowi menilai dua PLTA ini menjadi bukti kepada dunia bahwa Indonesia aktif untuk melakukan transisi energi. Jokowi pun menambahkan potensi pengembangan EBT di Indonesia masih sangat besar, seperti potensi hydropower dan geothermal yang dapat mencapai 418 gigawatt. Pandemi masih belum usai, namun kinerja sektor perbankan mulai menunjukkan geliat perubahan sepanjang 2021. Salah satunya adalah Bank Mega, yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih mencapai 33% secara tahunan menjadi 4,01 triliun rupiah. Capaian laba bersih ini membawa Bank Mega sebagai bank dengan laba bersih terbesar di Indonesia. Sementara itu, jumlah aset Bank Mega sepanjang 2021 tumbuh 18% secara tahunan menjadi 132,9 triliun rupiah. Pertumbuhan aset ini juga di atas kenaikan aset industri perbankan nasional, yakni 10% secara tahunan. Selain Bank Mega, 4 bank lain yang juga mencatatkan kinerja moncer, antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, dan Bank Negara Indonesia. Meski bertumbuh, perbankan mengalami berbagai tantangan pada 2021, seperti perekonomian global yang belum pulih dan juga ekonomi Indonesia yang belum stabil.
Ditambah lagi dengan vaksinasi yang belum merata dan serangan varian Delta pada 2021 lalu. Melesatnya harga minyak dunia menjadi sinyal bagi Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya Indonesia masih menjadi net importir minyak, sehingga lonjakan harga global bisa memberatkan postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Agung Pribadi, menyampaikan tren kenaikan minyak dunia terus menjadi perhatian pemerintah. ICP yang sejak awal pandemi atau April 2020 berada pada $20 Amerika per barel, kini meningkat lebih dari 4 kali lipat hingga mencapai $85,9 per barel per Januari 2022. Di sisi lain, asumsi ICP dalam APBN 2022 hanya $63 Amerika per barel.